Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai tentang penyebab kematian pada ikan lele ketika kita baru tebar bibit ya. Apa penyebabnya dan bagaimana solusi dan saran ketika kita awal tebar supaya tidak terjadi kematian dini ya. Dan pertanyaan ini sangat menarik dan sangat bagus sekali untuk saya bahas, karena walaupun sudah saya sering terangkan di channel saya ya, tapi kali ini saya ingin menjelaskan lebih spesifik lagi teman ya. Jadi begini teman ya konsepnya, kalau kita budidaya ikan lele di media galon memang berbeda konsepnya dengan kita budidaya ikan lele di kolam terpal ataupun kolam outdoor yang lain ya. Nah, karena media galon ini kan media yang sangat minim sekali ya ruang lingkupnya, ataupun sangat sedikit sekali jumlah tebarnya. Jadi teman-teman jangan samakan dengan tebar di kolam besar. Terkadang dari teman-teman yang mengakibatkan kematian pada ikan lele adalah tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Nah, idealnya berapa sih yang kita tebar di media galon? Menurut pengalaman saya, karena saya riset dari budidaya ikan lele di media galon itu sebelum channel-channel YouTube itu meledak ataupun viral ya, saya sudah mengembangkan budidaya ikan lele di media galon ya. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa tonton di channel saya. Di channel yang satunya adalah channel budidaya ikan lele gembira PCPS ya, teman-teman bisa tonton di sana ya. Karena channel saya yang satunya itu udah hilang, jadi saya bikin channel baru. Nah, kita kembali ke topik teman-teman. Jadi proses dalam tebar ini sangat penting sekali teman-teman perhatikan. Nah, untuk minimal ataupun maksimal tebar, maksimal isian dari masing-masing galon adalah 15 ekor teman-teman ya. Nah, kenapa kok jumlahnya sedikit, tidak 50, 30 dan seterusnya? Nah, alasan saya kenapa saya tebar sangat minim sekali ataupun sedikit, karena saya memikirkan dari jumlah sedikit tadi itu, saya perkirakan ruang gerak ikan tersebut teman-teman. Jadi kalau ruang geraknya itu terbatas, maka secara tidak langsung ikan tidak nyaman, sehingga ikan akan mudah stres ataupun sakit sehingga akan mati. Itu yang pertama ya. Nah, selain dari mudahnya ikan stres ataupun terjadi kematian pada ikan lele, biasanya kalau tebar terlalu padat itu kan pertumbuhannya akan terganggu. Semakin padat, semakin lama ikan akan besar ya. Kalau teman-teman nggak percaya, coba teman-teman bandingkan 2 atau 3 galon dengan tebar yang berbeda. Yang satunya itu 15 ekor berdasarkan saran dari saya, 15 ekor, tapi itu pun masih saya kurangi lagi. Setiap minggu sekali saya kurangi lagi itu 2 ekor ya. Jadi sampai sisa di media galon itu 5-4 ekor. Memang sangat sedikit sekali, tapi ukurannya itu memang sangat memuaskan dan seperti ukuran-ukuran ikan lele di Lamongan lah. Dan itu pun ikan lelenya akan jauh lebih cepat pertumbuhannya daripada teman-teman tebar padat ya. Terkadang tebar padat pun itu untuk proses pertumbuhan besar memakan waktu 2 kali lipat dari pertumbuhan ikan lele normal. Nah, coba teman-teman bandingkan 15 ekor, 50 ekor, ataupun 30 ekor ya. Nanti teman-teman akan lihat perkembangannya, bagaimana proses pertumbuhannya itu, bagaimana. Kalau teman-teman tidak percaya, kan praktekkan dulu ya. Nah, selain dari teman-teman penyebab dari kematian dini itu adalah tebar terlalu padat, berikutnya adalah pemilihan bibit yang kurang diperhatikan ya. Jadi untuk teman-teman ketika memilih bibit ikan lele, saya harap teman-teman memilih bibit yang bagus ya. Ciri-cirinya adalah ikan besit, tidak menggantung, tidak ada ciri luka pada ikan lele tersebut ya, sehingga biasanya ikan lele jika kondisinya ada luka memar merah ya, ataupun ada bercak putih di tubuh ikan lele, itu adalah jamur ya. Terkadang dari kumisnya itu kadang ngeriting ataupun sudah layu. Dalam artian layu itu dia kayak busuk gitu kumisnya, ataupun kayak korengan gitu ya. Itu menandakan ikan sudah sakit.
Pilihlah bibit yang sehat, tidak stres ataupun tidak sakit. Kalau teman-teman memilih bibit yang bagus, pasti tentunya pertumbuhannya akan lebih cepat dan maksimal ya. Nah, selain dari pemilihan bibit yang bagus ya, teman-teman harus juga memperhatikan jarak dari pembelian bibitnya ya. Kalau ada tempat dari teman-teman yang menjual bibit yang mungkin dekat tapi harganya mahal, tidak masalah ya. Daripada teman-teman membeli bibit jaraknya jauh ya, itu akan rawan stres ya. Jika kita salah penanganan, ikan bisa sakit, bahkan terjadi kematian pada ikan tersebut ya. Jadi untuk teman-teman ya, misal contoh ya, kita akan perlihatkan kepada teman-teman ya, ciri-ciri ikan lele yang sehat biasanya jika kita mendekatkan media galon ini ke tangan kita dekatkan di media galon ya, dia akan respon ya, dia akan mendekati seperti ini ya, seperti ini kelihatan ya. Nah, ini menandakan ikannya sehat ya. Nah, ini ukuran yang paling besar, ini usianya sekitar dari awal tebar kurang lebih sekitar 1 bulan ya, kurang lebih ya. Jadi bisa kurang lah ya, kurang, kalau lebihnya enggak kurang ya, 1 bulan kurang mungkin ya. Ya anggap aja satu bulan kurang lebihnya 1 bulan ya. Nah, kita kembali lagi ke topik teman-teman ya. Jadi selain dari pemilihan bibit, yang sering dialami teman-teman ketika terjadi kematian dini adalah pemberian pakan yang terlalu berlebihan ya. Jadi saya harap untuk teman-teman ketika memberikan pakan itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan memberikan pakan sesuai dari keinginan kita. Jadi sesuaikan pakan tersebut dari kebutuhan ikan lele tersebut ya, bukan karena keinginan kita ya. Jadi kalau keinginan kita ya pasti tentunya akan memberikan pakan yang jumlah banyak ataupun terlalu sedikit ya. Jadi sesuaikan kebutuhan untuk pakan kita, pakan ikan lele kita ya. Biasanya saya memberikan pakan itu dengan 3 jari ya, ataupun saya jemput dengan 3 jari. Saya kasihkan secara bertahap, kalau kurang saya tambahkan, kurang saya tambahkan lagi. Tidak saya langsung sekali masuk ya. Kalau sekali masuk biasanya akan berlebihan ya. Bisa juga kita mengira-ngirakan saja ya, pokoknya jangan sampai berlebihan. Nah, selain dari itu penyebab dari kematian pada ikan lele yang berikutnya adalah disebabkan karena penempatan media yang kurang tepat. Semisal contoh, teman-teman menempatkan media galon ini di tempat yang terbuka, terlalu panas ya, sehingga media galon itu terpapar sinar matahari secara langsung, sehingga besar kemungkinan media akan hangat ataupun panas, dan akhirnya ikan lele akan matang ya istilahnya ya, dia kepanggang ya, karena sinar matahari masuk secara langsung. Nah, saya lupa menjelaskan ya mengenai tentang pakan yang berlebihan itu kenapa kok bisa mengakibatkan kematian pada ikan lele. Pakan yang berlebihan kenapa kok bisa mengakibatkan kematian pada ikan lele adalah biasanya pakan yang tidak dimakan ikan lele biasanya dia akan mengendap ya, sehingga pakan tersebut akan menimbulkan bakteri ataupun jamur yang akhirnya menyerang ikan tersebut ya. Biasanya bakteri yang menyerang adalah bakteri Pseudomonas ataupun Pseudomonas sp ataupun Aeromonas ya. Nah, itu sering sekali menyerang ikan lele, sehingga ikan kita biasanya akan mungkin dia akan menggantung ataupun ada bagian tubuh yang diserang sehingga akan mengelupas ataupun kayak apa ya, kayak habis kayak dimakan apa ya istilahnya, kayak dimakan temannya lah tuh, ataupun dia membusuk gitu ya. Nah, untuk teman-teman, bagaimana cara tebar yang aman dan tepat untuk kita ketika budidaya ikan lele di media galon? Yang pertama, kita siapkan air baru, tidak usah kita endapkan ya. Kita air baru nggak masalah, karena biasanya saya selalu menggunakan air baru tanpa saya endapkan sama sekali ya. Tapi kalau ingin diendapkan pun itu jauh lebih bagus, tapi menurut saya itu kurang apa ya, kurang maksimal lah, karena biasanya kalau kita ganti air kan nggak mungkin kita endapkan terlebih dahulu ya. Jadi langsung aja kita perkenalkan air baru ya, supaya ketika nanti kita ganti air itu dia sudah mulai terbiasa air baru seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman ya, selain dari cara aman tebar bibit ya, kita sesuaikan jumlah,
15 ekor kita kurangi 2 ekor setiap minggunya, sampai sisa di media galon itu 4-5 ekor ya maksimal, supaya tidak kepadatan dan pertumbuhannya itu maksimal. Kita harus juga memperhatikan pemberian pakan, sesuaikan kebutuhan pakan ikan lele dari jenis pakan bibit sampai lele remaja sampai konsumsi. Pakannya berbeda-beda ya, dari PF 1000, min 1, min 2 ya. Stop di min 2, jangan kasih min 3 ya. Nanti kalau min 3 pertumbuhannya akan terlalu lama ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman juga ini saya sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin budidaya ikan lele di media galon, jangan menjadikan ikan lele budidaya ikan lele di media galon itu sebagai usaha ya, karena akan istilahnya merugikan ya. Dalam artian merugikan adalah kita akan istilahnya terlalu banyak memakan waktu dalam proses penggantian air, pembersihan ya, dan juga kalau kita jadikan sebagai usaha itu kurang efektif atau kurang efisien. Nah, ini hanya sebagai media budidaya, dan nanti kalau panen kita bisa goreng ataupun kalau kita jual ya. Mungkin kalau kita jual itu anggap saja itu kelebihan ya. Mungkin kalau kita konsumsi itu mungkin kita hanya suka pelihara aja mungkin ya, ataupun kita cukup konsumsi separuh sebagian dan sebagiannya kita jual, itu juga bisa ya. Dan untuk teman-teman sobat petani ikan lele di media galon, kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai tentang budidaya ikan lele di media galon, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Dan apabila mungkin belum saya buatkan videonya ataupun belum saya jawab, mungkin pertanyaan tersebut belum saya baca ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman, dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan Nusantara, salam jos ya. Sukses selalu untuk teman-teman dan silahkan dicoba dan dipraktekkan. Oke, terima kasih.